Fokus pada PBV dan PE, hati-hati terjebak value trap. Nah, saya mau membahas beberapa keterbatasan umum dari kedua matriks ini yang berlaku untuk semua sektor industri untuk sekedar membuktikan bahwa kedua matriks ini memang sangat terbatas. Sebelumnya, mari kita segarkan kembali ingatan kita. Price to earning ratio, PE ratio, adalah pembanding harga saham dengan laba bersih per saham, EPS, yang dihasilkan perusahaan. Intinya, PER memberi gambaran berapa rupiah yang rela dibayar investor untuk setiap 1 rupiah laba yang dihasilkan perusahaan. PE rendah sering diartikan sebagai murah. Price to book value ratio, PBV, atau PB ratio, adalah pembanding harga saham dengan nilai buku per saham. Nilai buku adalah total aset dikurangi total liabilitas. PBV di bawah 1 secara teori berarti kita bisa membeli perusahaan dengan harga lebih murah dari nilai aset bersihnya jika perusahaan tersebut dilikuidasi hari ini. Meski kedua matriks ini seringkali jadi pintu gerbang analisis fundamental, tapi terdapat keterbatasan umum yang berlaku untuk semua sektor industri. PE ratio misalnya sama sekali tidak memperhitungkan tingkat utang perusahaan. Dua perusahaan bisa saja punya PE yang sama, tapi yang satu memiliki utang sangat besar, sementara yang lainnya tidak. Tentu risikonya berbeda. Selain itu, PE juga tidak melihat kualitas aset atau potensi pertumbuhan masa depan perusahaan. Di sisi lain, PBV memiliki kelemahan karena mengabaikan aset tak berwujud, intangible assets, yang seringkali menjadi kekuatan utama perusahaan modern, seperti kekuatan merek, misalnya di industri barang konsumsi, hak paten, atau teknologi. Nilai buku juga berbasis biaya historis, bukan nilai pasar aset saat ini, sehingga bisa jadi tidak relevan lagi. Nah, kelemahan-kelemahan umum ini menjadi jauh lebih signifikan dan berbahaya ketika kita terapkan pada industri dengan karakteristik unik. Padahal, bisa dibilang hampir semua industri punya keunikannya sendiri. Untuk keperluan video, kali ini saya akan bahas sektor pertambangan. Studi kasus fiksi untuk ilustrasi jebakan di PT Bara Fiktif Jaya. Mari kita lihat bagaimana keterbatasan ini menjadi ekstrim pada sebuah perusahaan tambang batu bara fiktif bernama PT Bara Jaya Perkasa, kode BARA. Suatu hari Anda melihat data keuangannya. Harga saham 2.000 per lembar, laba bersih per saham EPS 500, nilai buku per saham BVPS 2.500. Dari data ini, kita mendapatkan valuasi yang terlihat sangat menarik. PE rasio 2.500 sama dengan 4 kali, sangat rendah. PBV rasio 2.500 sama dengan 0,8 kali, di bawah 1, terlihat murah. Secara spontan, banyak investor akan langsung menyimpulkan bahwa saham bara ini undervalued. Lalu bermodalkan katalis berupa konflik geopolitik global dan harga batu bara yang rebound dari level April lalu, maka para investor memutuskan untuk membeli saham ini. Namun, inilah awal dari potensi jebakan. Mengapa? Mari bahas lebih lanjut. Keterbatasan fatal PE dan PBV di sektor tambang. Sifat unik dari industri pertambangan membuat kedua metrik ini memiliki kelemahan yang fatal. 1. Siklus harga komoditas yang ekstrim. Ini adalah faktor paling krusial. Pendapatan dan laba perusahaan tambang sangat bergantung pada harga komoditas global, batu bara, nikel, emas, tembaga, dan lain-lain, yang sangat fluktuatif. Ilusi PE rendah.
PE rasio bara yang hanya 4 kali bisa jadi karena saat itu harga batu bara sedang berada di puncak siklusnya. Laba perusahaan melonjak drastis, membuat PE-nya terlihat kecil. Ketika harga batu bara kembali normal atau anjlok, laba bara akan ikut terjun bebas. Tiba-tiba PEE yang tadinya 4 kali bisa melonjak menjadi 30 kali atau bahkan negatif karena rugi. Dan investor yang terlanjur membeli di harga 2.000 akan merugi. Sebaliknya, saat harga komoditas di titik terendah, PE saham tambang bisa sangat tinggi. Padahal itu mungkin saat terbaik untuk mulai meliriknya. 2. Nilai buku yang tidak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya. Aset utama perusahaan tambang adalah cadangan mineral di dalam tanah. Cara pencatatan aset ini di laporan keuangan bisa sangat menyesatkan. Ilusi PBV rendah. Nilai buku, book value tambang bara, seringkali didasarkan pada biaya historis saat mengakuisisi dan mengembangkan lahan tambang tersebut. Angka ini sama sekali tidak mencerminkan nilai ekonomi real dari cadangan batubara yang dimilikinya. Jika harga batubara naik 3 kali lipat, nilai cadangan di perut bumi mungkin sudah jauh melampaui nilai buku yang tercatat. PBV Kono Kota 8 kali milik bara mungkin terlihat murah, padahal bisa jadi kualitas cadangannya rendah atau biaya ekstraksinya sangat tinggi, sehingga nilai ekonominya tidak sepadan. 3. Beban non-tunai yang besar. Depresiasi. Industri tambang sangat padat modal. Investasi awal untuk alat berat dan infrastruktur sangat besar. Laba yang terdistorsi. Investasi besar ini menghasilkan beban depresiasi, penyusutan, yang sangat tinggi di laporan laba rugi. Beban ini mengurangi laba bersih secara akuntansi, meskipun tidak ada uang tunai yang benar-benar keluar. Akibatnya, laba bersih, E pada PE, seringkali jauh lebih rendah dari arus kas operasional yang sebenarnya dihasilkan perusahaan. 4. Aset yang terus berkurang. Depletion. Tambang adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Setiap ton komoditas yang digali akan mengurangi aset perusahaan secara permanen. Gambaran yang tidak lengkap. PE dan PBV tidak memperhitungkan sisa umur tambang. Bara bisa saja memiliki PE dan PBV rendah hari ini, namun ternyata cadangan tambangnya hanya tersisa untuk 3 tahun lagi. Setelah itu, perusahaan harus mencari tambang baru yang biayanya tidak sedikit. Dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan ini, matriks PER, P, dan PBV hanya dapat digunakan untuk satu keperluan saja, membuat watchlist, tidak lebih. Jadi, apa metrik yang lebih baik? Mengingat kelemahan di atas, para analis menggunakan beberapa metrik yang lebih relevan untuk sektor tambang. Salah satu di antaranya yang paling sederhana adalah EV/EBITDA, Enterprise Value to EBITDA. Matriks ini seringkali dianggap lebih menyeluruh dari PE, PR. Enterprise Value, EV, mengukur total nilai perusahaan, utang plus ekuitas, memberikan gambaran yang lebih utuh. EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Metrik ini mengabaikan beban non-tunai seperti depresiasi, sehingga lebih mendekati proksi arus kas operasional perusahaan. Penggunaan EV/EBITDA bisa untuk analisis lebih dalam, khususnya sektor pertambangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk live analisa harga wajar suatu saham, dapat disaksikan di YouTube Kota Kasu setiap pagi pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat.